Persib Bandung menuju hat-trick juara Liga 1 Super League 2025, Bobotoh catat indikasi langka. Dilansir dari tribunwow.com, Persib Bandung kembali menunjukkan performa impresif sebagai salah satu kandidat kuat juara Liga 1 Super League 2025-2026. Penegasan ini muncul setelah Persib mampu menaklukkan tim berbintang Dewa United meski harus bermain dengan 10 pemain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gol tunggal kemenangan dicetak Andrew Jung pada menit ke-62 melalui tendangan penalti. Sayangnya, menjelang akhir babak kedua, Beckham Putra diusir wasit setelah melakukan tackle keras terhadap pemain Dewa United. Meski hanya bermain dengan 10 orang, Persib berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Persib Bandung sebagai pesaing serius juara Liga 1 Super League 2025-2026. Dengan peluang menorehkan hat-trick gelar setelah meraih trofi pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Indikasi pertama adalah konsistensi performa Persib meski berlaga di dua kompetisi berbeda. Di ACL 2, Persib melimpin klasemen sementara dengan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa pernah kalah dalam 4 pertandingan yang dijalani. Di Liga 1 Super League 2025-2026, Persib juga berhasil mencatat 3 kemenangan beruntun. Meskipun mengalami rotasi dan perubahan pemain, tim tetap mampu menjaga chemistry, termasuk antar pemain asing yang baru bergabung, terutama di lini depan yang menjadi andalan. Lini belakang Persib juga berhasil beradaptasi meski ada perubahan formasi, didukung mental baja yang ditunjukkan anak asuh Boyan Hodak, seperti saat melawan Dewa United dengan 10 pemain. Mental kuat ini juga terlihat dari catatan tandang Persib, yang sukses mengalahkan Arema FC, Bangkok United, PSBS Biak, Bali United, dan Selangor FC, hanya kalah sekali dari Persita Tangerang. Kecerdikan Boyan Hodak dalam meracik strategi dan komposisi pemain menjadi faktor kunci, termasuk kedalaman skuad yang diperkuat melalui perekrutan strategis. Perubahan minimal pada posisi tertentu dan penempatan pemain cadangan pada momen tepat turut menjadi pembeda Persib Bandung saat ini. Dewa United kembali mengalami hasil kurang memuaskan di BRI Super League 2025-2026. Pada pekan ke-13, Banteng Warriors bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Persib Bandung. Gol tunggal Andrew Jung melalui titik penalti menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut. Pelatih Dewa United, Jan Older Yekring, mengakui timnya tengah berada dalam masa sulit. Namun ia menegaskan tidak ingin menyalahkan para pemain yang menurutnya sudah berjuang dengan maksimal sepanjang laga. Kami sedang mengalami periode yang kurang baik. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim, ujarnya. Jan menjelaskan bahwa Dewa United sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Persib Bandung. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Maung Bandung kerap kesulitan ketika mendapat tekanan taktis, sehingga tim berharap bisa memanfaatkan kelemahan itu. Namun, upaya tim untuk menciptakan peluang kurang berhasil. Di babak pertama, ada beberapa umpan yang diarahkan ke belakang pertahanan mereka dari sisi kiri, tapi kualitas umpan kami kurang baik, ungkapnya. Meski kecewa dengan hasil akhir, Jan tetap menilai bahwa timnya masih mempertahankan identitas permainan yang konsisten. Kami tahu Bandung memiliki identitas berbeda. Kami sengaja membiarkan mereka menguasai bola karena mereka bermain direct, dan itu memang cara mereka meraih hasil, katanya. Selain itu, Jan menyinggung bahwa persiapan pramusim yang kurang optimal menjadi salah satu akar masalah performa buruk tim musim ini. Ia menyoroti catatan 3 musim terakhir Dewa United, posisi ke-16, kemudian ke-5, dan terakhir sebagai runner-up. Menurutnya, setelah finish di posisi kedua, seharusnya intensitas kerja meningkat secara signifikan, tetapi klub belum melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi musim baru. Kalau finish di posisi kedua, Anda harus bekerja 10 kali lebih keras dibanding mulai dari posisi 16, tegas Jan. Dengan kekalahan ini, Dewa United tetap berada di peringkat ke-14 klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 dengan koleksi 10 poin dari 12 pertandingan yang sudah dijalani. Posisi ini menunjukkan bahwa tim masih perlu kerja keras untuk keluar dari masa sulit dan kembali bersaing di papan atas. Persib Bandung sukses meraih 3 poin penuh dalam laga kandang BRI Super League 2025-2026 setelah menaklukkan Dewa United dengan skor tipis 1-0. Usai pertandingan, pelatih Persib, Bojan Hodak, menyatakan bahwa jalannya pertandingan sesuai prediksinya, karena laga diprediksi akan sulit bagi timnya.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini memang akan menjadi pertandingan yang berat. Dewa United adalah salah satu tim terbaik di liga, ujar Bojan Hodak saat konferensi pers pasca laga. Pelatih asal Kroasia itu menyampaikan rasa puasnya karena target utama, yakni mengamankan poin penuh, akhirnya berhasil dicapai. Secara keseluruhan, saya cukup senang dengan raihan 3 poin ini, katanya. Bojan juga memuji performa lini pertahanan Persib yang mampu menahan gempuran serangan Dewa United. Meski harus bermain dengan 10 pemain, setelah Beckham Putra Nugraha menerima kartu merah, pertahanan Maung Bandung tetap solid, sehingga lawan tidak mampu mencetak gol. Bahkan pada menit-menit akhir ketika Banten Warriors unggul jumlah pemain sejak menit ke-87, pertahanan Persib tetap tangguh. Dari sisi pertahanan kami bermain sangat baik. Dewa United nyaris tidak memiliki peluang sepanjang 90 menit, yang cukup mengejutkan mengingat kualitas pemain mereka, ungkapnya. Bojan Hodak menambahkan bahwa seharusnya timnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, karena terdapat beberapa peluang yang layak dimanfaatkan menjadi gol. Meski begitu, secara keseluruhan ia tetap merasa puas dan mengapresiasi kerja keras seluruh pemainnya. Kami mungkin seharusnya bisa menambah gol untuk menyelesaikan pertandingan lebih cepat, tapi yang terpenting, kami senang dengan raihan 3 poin ini, tegas Bojan Hodak. Penyerang Persib Bandung Andrew Jung menjadi pusat perhatian setelah mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan timnya atas Dewa United pada laga Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jung menekankan bahwa meraih 3 poin di kandang sangat penting bagi timnya untuk menjaga tren positif. Meski Dewa United belum memulai musim dengan baik, Jung menilai mereka tetap merupakan tim kuat dengan pemain-pemain berkualitas, terutama di lini tengah. Gol kemenangan Persib pun dicetak melalui penalti yang dieksekusi Jung pada babak kedua. Seperti yang dikatakan pelatih, mereka tim yang bagus. Memang belum memulai musim dengan baik, tetapi tetap kuat dan punya pemain-pemain berkualitas, ujar Jung dalam konferensi pers usai pertandingan. Jung menambahkan bahwa Persib tampil solid secara defensif sehingga Dewa United kesulitan menciptakan peluang. 3 poin yang diraih menjadi bukti bahwa Persib masih layak diperhitungkan sebagai kandidat juara bertahan di kompetisi domestik. Seperti yang pelatih bilang, mereka tidak banyak menciptakan peluang. Yang terpenting hari ini adalah 3 poin di kandang, dan itu sempurna, kata Jung. Striker asal Prancis ini juga mengaku menikmati momen eksekusi penalti yang kini membuatnya mengoleksi 3 gol untuk Persib dan menjadi eksekutor utama tendangan penalti tim. Saya senang bisa mencetak gol dan mengeksekusi penalti. Yang paling penting, kami bisa memenangkan laga, ujarnya. Selain itu, Jung menekankan bahwa kesuksesan Persib tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain. Menurutnya, tidak ada satu pemain pun yang bisa menentukan hasil sendirian, termasuk dalam laga melawan Dewa United. Kami harus bermain sebagai tim karena tidak ada yang bisa dilakukan sendiri. Kunci utamanya adalah bekerja keras, berlatih, dan menjalankan hal yang sama setiap pertandingan, pungkasnya. Kehadiran Ciro Alves di Geraha Persib, markas Persib Bandung Rabu sore kemarin, langsung menjadi sorotan publik dan media lokal. Mantan striker andalan Persib ini terlihat masuk ke area kantor klub dengan senyum ramah, sambil disambut beberapa staf klub yang tampak akrab dengannya. Kehadiran Ciro Alves ini sontak memicu spekulasi bahwa hubungan antara pemain asal Brasil tersebut dengan Persib bisa kembali hangat. Pasalnya, Ciro sebelumnya pernah menjadi bagian dari skuad Maung Bandung yang meraih sejumlah prestasi di era kejayaannya. Beberapa pengamat sepak bola Bandung menyebut, kedatangan Alves ke Geraha Persib bisa menjadi kode bahwa klub tengah menjejaki kemungkinan reuni menjelang putaran kedua kompetisi. Seorang sumber internal yang enggan disebut namanya mengungkapkan, memang benar Ciro datang untuk bertemu manajemen. Pembicaraan awal lebih santai, tapi tidak menutup kemungkinan ada pembicaraan soal masa depan. Fans tentu pasti berharap ada CLBK, tapi kita tunggu saja perkembangannya. Di media sosial, foto-foto Ciro Alves di Geraha Persib langsung viral. Tagar Ciro CLBK sempat menjadi trending topik lokal, menunjukkan antusiasme supporter yang tak sabar melihat sang pemain kembali berseragam biru putih. Sementara itu, manajemen Persib Bandung belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan kembalinya Ciro Alves. Namun, rumor ini tentu menambah bumbu menarik bagi persaingan putaran kedua, di mana setiap tambahan pemain berpengalaman bisa menjadi faktor penentu bagi Maung Bandung.
Apakah ini awal dari reuni yang dinantikan fans Persib atau sekadar kunjungan nostalgia? Waktu akan membuktikan. Sementara itu, para penggemar dipastikan akan terus memantau setiap langkah Ciro Alves di Bandung.